Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan. Kali ini saya akan membawakan topik tentang musik rock Indonesia. Hadirnya musik rock di Indonesia menambah khazanah dunia musik. Musik rock menjadi salah satu jenis musik yang digemari oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya band-band beraliran rock dan acara konser musik bertajuk musik rock. Selain itu, musik rock mampu berkembang sejalan dengan arah perkembangan teknologi yang memungkinkan lahirnya aliran musik baru berbasis aliran rock. Sekilas musik rock dunia. Perkembangan musik rock dimulai di Amerika pada pertengahan dekade 1950-an. Musik rock berkembang dari aliran rock and roll. Musik ini dipopulerkan pertama kali oleh Elvis Presley pada tahun 1960-an. Pengaruh rock and roll diperkuat dengan munculnya grup musik asal Inggris seperti The Beatles dan The Rolling Stones. Pengaruh ini kemudian dikenal sebagai gerakan British Invasion. Di Amerika, keberadaan musik jenis ini mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Kemunculan grup-grup musik rock pada tahun 1960-an disebut sebagai revolusi musik pop dunia. Oleh karena itu, masyarakat dunia mengenalnya dengan istilah musik rock. Musik rock memiliki berbagai aliran yang dikenal oleh masyarakat saat ini. Musik rock berkembang dengan baik. Kemajuan dunia teknologi memberikan pengaruh besar dalam dunia musik. Hal ini kemudian memunculkan aliran-aliran baru dalam dunia musik. Pembagian aliran tersebut diidentifikasi melalui karakter musiknya, baik dari melodi maupun iramanya. Adapun beberapa contoh aliran dalam musik rock sebagai berikut. Yang pertama, hard rock. Hard rock adalah aliran yang berkembang pada tahun 1990-an. Dengan ciri utama yaitu tekanan musik lebih keras pada semua ketukan. Struktur formal yang utama adalah kerangka blues yang diulang secara terus-menerus. Prioritas aliran musiknya menggunakan instrumen di gitar dengan distorsi dan dinamika yang tinggi. Aliran ini berorientasi pada nilai musikal dari setiap komposisi lagunya. Komposisi lagunya menggunakan akor-akor progresif yang menggabungkan musik romantik abad ke-18. Yang kedua, power metal. Aliran musik power metal mengutamakan instrumen gitar yang melengking dan permainan melodi gitar secara improsatoris. Lagu-lagu yang dihasilkan memakai akor diiringi instrumen keyboard pada kadensa gerakan akor tonika sub, dominan, atau istilah 1-4-5. Aliran ini juga berfokus pada kekuatan vokal dengan karakter suara serak melengking. Contohnya adalah grup band Dragon Force dan Halloween. Yang ketiga, jazz rock. Aliran ini menggunakan perpaduan unsur jazz dan rock yang biasanya disebut dengan istilah fusion. Aliran jazz rock saat ini banyak digemari masyarakat yang apresiasi musiknya cukup tinggi karena adanya permainan irama syncopation dan progresi akor yang cukup kompleks. Kemampuan para pemain secara individual memiliki keterampilan permainan yang baik dari permainan improvisasi instrumen maupun vokal. Perkembangan musik rock dari waktu ke waktu semakin berkembang. Banyak sekali band lahir dan begitu terkenal di seluruh dunia. Beberapa contoh band yang cukup populer adalah Led Zeppelin, Deep Purple, dan Pink Floyd. Band Deep Purple memiliki gaya khas yang biasa disebut dengan art rock. Hal ini dapat dilihat dalam peranan timbre suara dan gaya resitatif yang lebih dominan daripada menyanyi dengan cara yang lebih melodis. Salah satu penyanyi rock legendaris adalah Frank Zappa. Ia mengangkat musik rock and roll ke panggung dunia pada tahun 1950-an. Dari segi instrumentasinya, aspek gaya, melodi, dan unsur musik rock yang dimiliki Frank Zappa sangat khas. Gaya Frank Zappa menghasilkan karya yang kreatif pada zamannya. Jika kita mendengarnya lebih rinci dari karakter vokal falsetto,
maka akan terdengar seperti suara synthesizer. Frank Zappa juga menggunakan gaya paduan suara sebagai background dalam garapan musiknya. Musik rock di Indonesia. Lahirnya musik rock di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh musik rock dunia, terutama pada tahun 1970-an. Grup musik terkenal pada masa itu ialah God Bless, Giant Step, dan The Rollies. Nama-nama grup ini merupakan generasi pertama yang dikenal sebagai pelopor musik underground. Istilah ini sering ditulis oleh wartawan majalah Aktuil pada tahun 1970-an. Selain memamerkan karya ciptaannya sendiri, grup ini sering merilis lagu-lagu karya Deep Purple, Led Zeppelin, dan Rolling Stone. Perkembangan musik rock di Indonesia selanjutnya menjadi tren dan meluas di kalangan masyarakat. Ada beberapa grup band musik rock yang muncul saat itu, antara lain Elpamas, power metal, metal rock. Selain itu, kehadiran produser musik rock Log Zelabor menambah ramainya belantika musik rock. Ia menjadi pelopor lahirnya label rekaman musik rock pertama di Indonesia. Label rekaman ini bernama Logis Rock. Kesuksesan label ini terjadi saat merekam lagu band God Bless yang berjudul Semut Hitam. Lagu ini dirilis pada tahun 1998 dan terjual hingga 400.000 buah kaset di seluruh Indonesia. Satu, dinamika musik rock di Indonesia. Perkembangan musik rock di dunia turut memengaruhi kehidupan musik rock Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini terlihat dari munculnya grup band beraliran rock pada masa saat itu, antara lain God Bless dan The Rollies. Di Jakarta, komunitas musik rock muncul di pub kecil yang terletak di kawasan pertokoan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selain sebagai ajang berkumpul, penggemar musik rock diberi kesempatan untuk dapat tampil di tempat tersebut. Setiap malam minggu, band-band baru selalu mengadakan live show di Pid Pub. Kebanyakan dari band tersebut beraliran rock. Band yang sering berkumpul di Pid Pub Jakarta pada tahun 1988 yaitu Rox, yang khusus membawakan karya Metallica dan Anthrax. Suckerhead membawakan musik kreator dan Sepultura. Commotion of Resource membawakan karya musik Exodus dan Painful Death. Rotor membawakan musik kreator. Rezel membawakan musik Guns N' Roses. Semangat para pendahulu ini masih berkutat pada tradisi lama, yakni hanya menjadi band cover version. Dari semua grup band yang ada di Indonesia, hanya grup Rox yang menciptakan lagu membuat rekaman. Single pertama mereka berjudul Rock Bergema. Popularitas grup ini juga didukung keberhasilan mereka menjadi finalis Festival Rock se-Indonesia ke-5. Mereka mendapat kontrak rekaman dari label. Hasil rekamannya disiarkan di stasiun radio amatir dan mendapat sambutan masyarakat. Pada umumnya, stasiun radio yang sering memutar lagu-lagu rock ialah Radio Bahana, Mustang, Metro Jaya, dan Radio SK. Radio Mustang memiliki program acara khusus musik rock, yaitu Rock and Rhythm, yang mengudara setiap Rabu malam. Stasiun radio ini sempat dikunjungi oleh para rocker seperti musik thrash metal dari Brazil, kemudian Sepultura saat konser di Jakarta. Selain penyebaran musik rock lewat radio, media massa seperti majalah Hai, Vista, dan tabloid Citra Musik kerap mengulas berita-berita perjalanan musik rock baik di dunia maupun di Indonesia. Kedua, musisi rock Indonesia. Kiprah grup band rock Indonesia mendapat tanggapan baik di masyarakat. Band-band ini lahir bersamaan dengan musik rock yang telah berkembang. Ada beberapa band rock dan penyanyi solo yang beraliran rock di Indonesia. Band rock dan musisi ini hadir menjadi pelopor musik rock di Indonesia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
God Bless. Pada tanggal 6 Mei 1973, God Bless dideklarasikan sebagai grup rock dalam sebuah pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Hingga saat ini, God Bless masih tetap berkiprah di belantika musik Indonesia. Grup ini masih tampil di pentas pertunjukan Indonesia bersama band-band generasi yang lebih muda dari para personel God Bless, yaitu Ahmad Albar, Doni Fatah, Ian Antono, dan Abadi Susman. Cikal bakal terbentuknya grup ini diawali pada Desember 1972. Saat itu Ahmad Albar kembali ke Jakarta setelah lama bermukim di Belanda. Sekembalinya ke tanah air, ia didampingi Lemans, seorang gitaris grup pop asal Belanda. Ahmad Albar bersama Fuad Hasan, pemain drum, Doni Fatah pada bass, dan Dedi Dores pada keyboard membentuknya grup band Crazy Wheels. Nama Crazy Wheels lalu berubah menjadi God Bless. Saat itu Yoki Suryo Prayogo sebagai pemain keyboard. Grup band God Bless menjadi perbincangan saat mereka tampil menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-28 di Jakarta. Mereka membawakan repertoar Deep Purple yang berhasil menyita perhatian halayak, terutama penggemar musik rock. Pada tahun 1976, God Bless memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Mereka berhasil membuat album perdana bersama di bawah perusahaan rekaman Pramakua. Sejak itu, God Bless mulai merilis karya ciptaannya sendiri seperti Huma di Atas Bukit, Setan Tertawa, She Passed Away. Sederet musikus kemudian mengisi formasi God Bless, antara lain Abadi Susman, Jopi Item, Adi MS, Yaya Muktio, Rudi Gaola, Dodo Zakaria, Ayat Syahrani. Ahmad Albar masih mempertahankan menjadi vokalis. Ini sebuah prestasi luar biasa. Dan God Bless memberikan inspirasi bagi lahirnya grup-grup tahun 1980-an yang berkiprah di industri rekaman seperti Alphamas, Rocks, dan Slang. Ada kendala yang ditemui oleh band rock, yakni tidak bisa masuk ke industri rekaman karena tidak bisa merilis lagu yang murni berisikan karya rock. Para musisi beraliran rock harus berkompromi dengan selera pasar yang masih mengutamakan lagu-lagu pop. Yang kedua ada Edane. Aliran musik rock metal grup band Edane memiliki banyak fans di Indonesia. Edane merupakan kolaborasi antara Ed Syahrani dan Eki Lomar, mantan vokalis Elpamas, pada tahun 1992. Album keduanya yang berjudul The Beast dirilis. Berkat album tersebut, grup ini menjadi salah satu grup band rock terbaik di Indonesia. Grup Edane mendapatkan kehormatan untuk menjadi band pembuka untuk konser Sepultura di Jakarta tahun 1992. Ketiga ada Gitorolis. Bangun Sugito Tukiman atau dikenal Gitorolis memulai perjalanan karir musik yang berawal dari pentas pertunjukan musik rock. Ia pertama kali bergabung dalam kelompok The Rollies pada tahun 1968. Ia bergaya rambut afro look seperti James Brown, seorang superstar berkulit hitam yang terkenal dengan musik soul dan funk. Selain tampil bernyanyi, Gito memiliki aksi pentas yang memikat dengan suaranya yang serak menyanyikan lagu-lagu James Brown, I Feel Good, dan Cold Sweat, salah satu karyanya. Pada album perdana The Rollies yang direkam Philips Production Singapura pada tahun 1980-an, ia memulai menjajaki karir musik sebagai penyanyi solo dengan merilis album Tuan Musik. Karir solo Gitorolis termasuk berduet dengan Farid Hadja dan Dedi Stanzah. Harpa Record dan Atlanta Record menggandeng Gitorolis berduet dengan Ahmad Albar lewat lagu-lagu seperti Kartika dan Donna Donna yang menjadi hits di era tahun 1990-an. Pada album Goyah dan Nona, penampilan Gitorolis didukung sederet pemusik, arranger, dan komposer mumpuni seperti Ian Antono, Dodo Zakaria, Billy J. Budiharjo, Jimmy Manopo. Perkembangan musik rock di Indonesia.
Pada tahun 1990-an, musik rock banyak digemari kalangan anak muda. Aliran musik rock berkembang dan memiliki keragaman tersendiri untuk penikmatnya. Perkembangan musik rock ini juga didukung oleh semangat yang dibawa para rocker Indonesia. Ini terlihat dari tradisi lama, yakni band rock sebagai band cover version. Di sisi lain, Indonesia memiliki grup band yang menciptakan lagu dan melakukan inovasi dalam aliran rock sehingga dengan mudah diterima masyarakat Indonesia. Grup band tersebut adalah ROX. Band ini memulai debutnya dengan mengeluarkan single pertama berjudul Rock Bergema. Industri musik rock di Indonesia tersokong oleh dua bagian penting, yakni pagelaran dan rekaman. Panggung pagelaran dapat dilihat melalui banyaknya konser musik yang ada di Indonesia. Konser ini merupakan sarana untuk mengekspresikan besarnya animo masyarakat pada musik rock. Panggung-panggung megah menjadi bagian konser musik rock. Peran sponsor yang besar dan media massa menjadi bukti bahwa musik rock diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Beberapa acara besar pun digelar dalam kemasan konser musik rock di berbagai daerah yang bertujuan mempromosikan sebuah produk. Tahun 2009, grup Slank menjadi salah satu grup panggung yang menyandang predikat Highest Paid Music Star. Tantangan industri musik rock saat ini jauh lebih kompleks daripada pemberantasan pembajakan. Hal ini juga ditambah dengan sikap para pelaku musik yang belum dapat mengatasi masalah utama industri musik rock, yakni tidak adanya strategi yang menyeluruh dalam menjawab setiap permasalahan. Akhirnya, perkembangan industri musik rock terhenti dan belum mampu menjadi salah satu komoditi industri kreatif nasional yang menambah daya tarik pasar yang besar. Tantangan besar tersebut harus segera dicarikan solusinya. Kedepan, hal ini akan berdampak pada industri musik rock dan kemajuan dalam bidang musik di Indonesia. Dalam hal ini, stakeholder atau pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mengembangkan industri musik secara umum dan mencari solusi atas setiap permasalahan. Penghargaan di bidang musik dapat memberikan semangat bagi para pelaku musik. Salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia adalah Anugerah Musik Indonesia. Anugerah Musik Indonesia adalah sebuah penghargaan bagi pelaku musik yang telah berhasil memajukan musik di Indonesia setiap tahunnya. Musik rock menjadi salah satu kategori yang mendapat penghargaan bergengsi tersebut. Beberapa band ternama mendapat penghargaan tersebut. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan. Prestasi inilah yang akan berdampak positif bagi keberlangsungan industri musik itu sendiri. Dalam hal ini, musik rock yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan topik musik rock di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.